Halo, selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk pembelajaran kita kali ini? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang materi PKN yang ada di tema 3 subtema 2. Ya, materi PKN di sini kita masih membahas tentang hak dan kewajiban kita. Nah, tapi lebih tepatnya tentang apa? Tentang makhluk hidup di sekitar kita, tentang hewan, tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, bisa kalian buka di buku kalian halaman 54 sekarang. Nah, di halaman 54 itu ada sebuah teks yaitu Dayu dan si Mungil. Nah, Pak Wisnu bacakan. Sudah sejak lama Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankan dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajibannya untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Nah, di bawahnya ini ada beberapa pertanyaan. Coba kita jawab bersama-sama. Oke, berdasarkan teks di atas. Nah, ini yang nomor 1, hewan apa yang dipelihara Dayu? Sudah jelas itu kucing. Bagaimana perasaan Dayu ketika melihara hewan peliharaan? Ya, dia senang. Nomor 3, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Nah, ini tadi bagaimana yang dilakukan Dayu? Ya, Dayu ini memberikan apa? Hidup yang nyaman dan terurus kepada si Mungil. Nah, lalu yang keempat, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Nah, kira-kira haknya Dayu sesuai dengan yang dikatakan ibunya apa tadi? Berhak untuk memelihara kucing ya. Jadi di sini Dayu sudah mendapatkan haknya. Nomor 5, apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Nah, di sini kewajibannya Dayu adalah merawat si Mungil dengan apa? Dengan sepenuhnya. Nah, yaitu dengan bagaimana? Membersihkan kotorannya, lalu apa? Membersihkan keranjang tidurnya, memberikan makan. Nah, seperti itu. Itu juga sudah dilakukan Dayu. Nomor 6, apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara berimbang? Oke, karena hak Dayu adalah memelihara kucing dan kewajibannya adalah apa? Memelihara kucingnya dengan baik. Nah, itu apakah sudah terlaksana? Iya, tadi sudah. Jadi hak Dayu itu memelihara kucing di rumahnya. Tapi kewajibannya Dayu ketika memelihara kucing adalah memeliharanya dengan baik. Jadi memberikan makan, membersihkan tempat tidurnya, seperti itu. Nah, tulislah hak kamu ketika melihara hewan. Tuliskan kewajibanmu ketika memelihara hewan. Oke, di sini coba kita tuliskan hak-hak kita ketika memelihara hewan. Oke, yang pertama, memiliki hewan peliharaan. Nah, kita tuliskan dulu haknya.
memiliki hewan peliharaan. Lalu apalagi kira-kira yang menjadi hak kita ketika punya hewan peliharaan? Memiliki hewan peliharaan yang sehat. Nah, hewan peliharaannya sehat, tidak sakit-sakitan. Oke. Lalu apalagi? Itu suka nggak sih kalau hewan peliharaannya itu kotor? Nah, itu juga merupakan hak kita, yaitu memiliki hewan peliharaan yang bersih. Ya, sehat, bersih, terus apa ya? Nah, itu aja. Kira-kira apa yang menjadi kewajiban kalian? Oke, yang pertama, kira-kira untuk memiliki hewan peliharaan, kira-kira kewajiban kita apa saja ketika yaitu memberi makan, oke, dan minum. Apalagi untuk sehat itu biasanya bagaimana sih? Nah, kita bisa apa ya? Membuang kotoran hewan. Lalu apalagi? Ya, kita bisa memandikan hewan peliharaan. Nah, ini beberapa kewajiban yang kita miliki dan beberapa hak kita ketika memelihara hewan. Nah, misalkan kita tidak melakukan ini, tidak beri makan dan minum, kotorannya tidak kita buang, terus hewan peliharaan kita tidak pernah kita mandikan, apakah itu hewan peliharaannya akan sehat dan bersih? Tentu saja tidak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman 56. Nah, kira-kira Intan tadi kan sudah kita tuliskan itu kewajiban-kewajiban kita. Misalkan yang tadi kewajiban kita adalah memberi makan, makan dan minum. Oke, kira-kira hewannya bagaimana kalau tidak kita beri makan dan minum? Hewannya bisa saja mati. Nah, seperti itu. Terus dampak bagi lingkungannya kira-kira bagaimana? Kalau hewan peliharaan kita itu mati, apalagi tidak diurus, nah akan menjadi apa? Menjadi bangkai. Nah, bangkainya bagaimana? Kalau menjadi bangkai di lingkungan sekitar kita, ya dia akan membuat apa ya? Membuat kita merasa tidak nyaman, bau. Seperti itu. Misalkan terus kewajiban yang lain seperti memandikan hewan. Kalau tidak kita mandikan, hewannya jadi bagaimana? Hewan akan menjadi kotor. Nah, hewan menjadi kotor. Lalu dampaknya bagi lingkungan apa kira-kira? Nah, kalau kita ada di lingkungan yang hewannya kotor, tidak nyaman. Ya, sama seperti ada bangkai ini, pasti juga kita tidak nyaman. Nah, karena ada yang kotor. Oke. Lalu apa lagi? Ya, masih banyak yang lain. Misalkan kita tidak membersihkan itu. Oh iya, ini Pak Wisnu kebalik. Jadi yang atas itu adalah jika kita melakukan kewajiban kita. Nah, ini Pak Wisnu pindah. Oke, kalau kita tidak menjalankan memberi makan, tidak menjalankan ini dan tidak membersihkan, dampaknya seperti ini tadi. Hewannya bisa mati, hewan akan menjadi kotor ini tadi, akan menjadi bangkai. Bangkainya membuat lingkungan kita tidak nyaman karena ada hewan yang kotor seperti ini. Nah, kalau kewajiban kita, kalau kita memberi makan,
Ini tadi. Kalau kita memberi makan dan minum, hewannya bagaimana? Nah, kalau kita memberi makan dan minum, hewan sehat. Dampak bagi lingkungan, terasa nyaman karena hewannya sehat. Kalau kita memandikan hewan, apa yang terjadi? Hewannya bersih. Oke, kalau hewannya bersih, lingkungan kita apakah terasa nyaman? Iya. Ya, sama juga. Kalau kita membersihkan tempat tidurnya hewan, ya kira-kira bagaimana? Hewannya jadi sehat juga. Nah, terus dampak bagi lingkungan kalau sehat, ya kita juga terasa nyaman. Dan juga lebih sehat bagi kita sendiri. Nah, oke, yang ini membersihkan ini kira-kira kalau tidak kita lakukan bagaimana? Hewannya jadi sakit. Jadi lingkungannya akan tidak nyaman. Tidak nyaman apa? Karena kotor. Oke. Nah, itu tadi kalau kita memelihara hewan di rumah. Nah, sekarang coba dibuka buku kalian di halaman 70. Ada sebuah teks bacaan. Harimau masuk desa ini, warga cemas. Oke, ini akan Pak Wisnu bacakan. Ya, harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman desa. Pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makanan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan akan menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupan lah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kebijakannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Nah, ini tadi teksnya tentang apa sih? Tentang harimau yang masuk hutan tentang harimau yang masuk ke lingkungannya warga, lingkungan desanya warga. Karena apa? Karena di hutan itu sudah tidak ada makanan. Karena habitatnya rusak. Rusaknya karena apa? Karena manusia sendiri. Jadi manusia itu pengen buka lahan kopi, dia pergi ke hutan, hutannya ditebangi pohon-pohonnya, lalu di situ dia buat itu perkebunan kopi. Nah, hewan-hewan yang ada di situ ya jadi pergi karena hutannya sudah dirubah atau dialihkan menjadi perkebunan kopi. Oke, dari situ
Lalu yang ini harimaunya itu karena dia mau nggak mau itu harus cari makanan, dan tempat dia cari makanan itu hewan-hewannya sudah pergi, ya dia cari tempat lain. Di mana itu? Ya di desanya warga. Nah, kira-kira kalau dari cerita itu tadi berarti bagaimana yang terjadi? Nah, kira-kira apakah harimaunya yang tidak mendapatkan hak, atau manusianya yang yang tidak memenuhi kewajibannya, atau bagaimana? Oke, sekarang kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Nah, kira-kira warga bagaimana? Warga menebang pohon-pohon di hutan untuk kemudian apa tadi? Dijadikan perkebunan kopi. Apa yang terjadi dengan harimau? Nah, karena harimau itu habitatnya rusak, ya, dia mencari makannya kemana? Ke desa, nomor 2. Nomor 3, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Ya, kira-kira kalau kalian dihadapkan dengan seperti ini bagaimana? Ya, pastinya kita menjadi cemas. Nah, seperti itu. Oke, yang nomor 4, mengapa harimau masuk ke desa? Karena habitatnya rusak. Nah, dan dia mau mencari makan. Nomor 4. Nomor 5, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Nah, kira-kira apakah kalian setuju dengan apa yang dilakukan warga yang menebang pohon di hutan untuk kemudian lahannya dijadikan itu perkebunan kopi seperti itu? Ya, tentu saja tidak setuju. Karena apa? Karena merusak habitat hewan-hewan. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Itu akan kembali ke diri kita sendiri karena kita tidak melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga apa? Menjaga habitat hutan. Nah, terus apa akibatnya? Kita tidak mendapatkan hak kita untuk apa? Untuk hidup dengan tenang. Nah, kita hidupnya jadi diganggu oleh harimau jika seperti itu. Oke. Nomor 6, apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Nah, cukup jelas di sini bahwa warga itu melanggar hak-hak hewan. Hak-hak hewan yang mana? Hak hewan untuk hidup di habitatnya dengan tenang. Nomor 7, apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Ya, kira-kira kalau ada yang melanggar menebang pohon seperti itu, bagaimana? Apakah itu juga berdampak di masyarakat yang lain? Ya, tentu saja, karena yang di sini yang dirusak itu pohon-pohon yang ada di hutan. Nah, jadi masyarakat yang ada di sekitarnya itu yang paling terdampak. Jadi ya harimaunya tidak akan mencari rumahnya orang yang menebang pohon, tapi mencari apa tempat di sekitarnya yang paling dekat untuk dia bisa mendapatkan makanan, yaitu di tempatnya warga masyarakat sekitar. Nah, oke. Nomor 8 sekarang. Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Nah, jika kalian ada di posisi sebagai warga yang ada di lingkungan sekitar hutan, nah, bagaimana sikap kalian? Nah, tentu saja kita harus menjaga habitat hewan-hewan. Kita tidak boleh merusak hutan di situ. Tapi kalau sudah terlanjur seperti ini, nah, yang bisa kita lakukan adalah menghubungi pihak berwajib supaya apa? Supaya hewannya itu bisa ditangkap dan dikembalikan ke habitatnya. Lalu kita apa? Kita mengembalikan habitat hutan seperti sedia kala. Itu yang harus kita lakukan. Apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Yaitu menjaga habitat hutan. Oke. Nah, di bawahnya itu di halaman 71 itu ada apa ini? Ada ini. Nah, ada sebuah baju yang berasal dari kulit hewan. Nah, ini ada anak yang menjaga perburuan, menjaga perburuan liar supaya tidak terjadi. Nah, dia menjaga supaya pemburuannya tidak jadi. Terus yang terakhir, yang ketiga, ini ada, kalau kalian tahu, ini adalah hiasan kepala dari Papua. Itu dari burung cendrawasih. Nah, setujukah kamu dengan alasan tersebut dijadikan pakaian pemburu kegiatan adat? Nah, ya,
Kira-kira menurut kalian bagaimana? Kalau Pak Wisnu di sini tentu saja ini tidak setuju semuanya kalau kita menjadikan pakaian, melakukan pemburuan dan untuk upacara adat. Nah, kira-kira apa dampaknya kalau kita melakukan itu semua? Kalau bagi lingkungan, misalkan jelas hewan-hewannya akan apa? Akan punah suatu hari nanti. Dan orang lain tidak akan. Nah, ini dampak bagi orang lainnya adalah ini tidak akan dapat menikmati dengan baik. Nah, itu. Jadi ini tidak setuju kalau Pak Wisnu meskipun ini. Nah, ini juga misalkan dilakukan juga Pak Wisnu tidak setuju. Kalau ini yang untuk kegiatan upacara adat ini, nah apalagi hewannya sudah langka, ini juga Pak Wisnu tidak setuju. Jadi jawabannya ketiganya sama. Nah, kalau dampak bagi lingkungannya oke, karena ini sama, akan Pak Wisnu samakan semuanya. Jadi ini dampak bagi lingkungan, hewan akan punah. Nah, suatu saat akan punah. Kira-kira kalau hewannya punah bagaimana? Habitatnya akan rusak. Karena misalkan ya, ini kan ada tadi singa, nah gajah itu kan pasti ada yang dia memangsa dan atau dia dimangsa. Nah misalkan kalau singa ini memangsanya adalah rusa. Kalau rusanya nggak ada yang mangsa, ya rusa itu akan berkembang biak jadi banyak dan malah bisa menjadikan masalah bagi manusia. Nah, dampak bagi orang lain misalkan adalah dampak bagi itu orang-orang di masa depan. Nah, tidak akan bisa lagi untuk melihat hewan tersebut di dunia. Nah, ini akan terjadi kalau misalkan sampai punah. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Nah, ini kira-kira apakah perbuatan-perbuatan di atas itu melanggar hak orang lain? Iya. Jadi kenapa kok ini melanggar? Ia melanggar hak orang lain. Karena apa? Karena menyebabkan orang lain tidak mendapatkan haknya. Hak untuk apa itu? Untuk bisa melihat hewan di alam. Oke. Tuliskan saranmu. Nah, kira-kira kalau saran kalian terhadap hal di atas bagaimana? Ya. Bagaimana kira-kira? Kita harus bagaimana? Harus menjaga hewan tetap lestari. Nah, gini, kita harus menjaga hewan tetap lestari, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Nah, oke, itu yang bisa kita lakukan. Jadi supaya hewannya tetap ada, habitat hidupnya juga tetap terjaga. Oke, sekarang coba kita buka. Nah, ini di halaman berapa ini? 92 ada sebuah teks, lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain melakukan penangkaran hewan langka, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Swarga Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah, di sini Pak Wisnu mau cerita sedikit. Jadi, yang namanya hewan itu harus kita jaga,
kelestariannya. Nah, harus kita jaga tempat hidupnya. Nah, kalau tidak itu akan memberikan masalah bagi kita nanti. Misalnya yang terjadi di Australia. Ya, jadi Pak Wisnu mau cerita dahulu di Australia itu banyak kucing. Nah, kira-kira kalau kucing itu makannya apa sih? Makannya tikus. Nah, kucing-kucing di Australia itu bukan merupakan hewan asli di sana. Nah, tikus-tikus yang ada juga bukan merupakan hewan asli, tapi dibawa oleh orang-orang dari Eropa. Terbawa, terus dibawa ke sana. Jadi ada kucing dan tikus. Nah, suatu saat yang namanya hewan kucing itu sama pemerintahnya disuruh untuk banyak mematikannya, banyak dimatikan kucing-kucing itu. Nah, akibatnya apa? Karena kucingnya itu banyak yang meninggal, banyak yang mati. Itu tikus-tikusnya itu jadi banyak. Terus kalau saking banyaknya tikus, misalnya ya kalian punya lemari itu kalian buka, tikus itu bisa keluar semua. Nah, hal seperti itu yang terjadi kalau kita tidak menjaga lingkungan, keseimbangan ekosistemnya tidak kita jaga. Nah, itu sebuah cerita nyata ya yang kira-kira bisa menjadi pelajaran untuk kita untuk tetap memelihara lingkungan. Nah, contoh lain seperti kalau kita di sawah, kalau kalian tahu di sawah itu ada tikus, ada ular, ada yang lain sebagainya. Nah, ular itu tahu nggak makannya apa? Makannya tikus. Nah, suatu ketika kalau ular yang ada di sawah itu ditangkap semua, kira-kira bagaimana tikus-tikus yang ada di sawah? Ya jadi banyak. Nah, sedangkan tikus itu ada di sawah itu kenapa sih? Kalau kalian tahu, itu di sawah ada tikus adalah untuk mencari makan tikusnya. Mencari makan dari mana? Dari ini tanaman-tanaman yang ditanam di sawah seperti padi, jagung dan lain sebagainya itu dimakani sama tikus. Misalkan ularnya dimakan, ularnya dibunuh semuanya, dihabisi, dimatikan. Yang terjadi apa? Tikusnya jadi banyak. Makanan hasil panennya petani bagaimana? Padi, jagung. Nah, itu akan dimakan sama tikus semua. Nah, itulah yang terjadi kalau kita tidak menjaga ekosistem, keseimbangan ekosistem. Jadi kalau di sawah ada ular ya tidak apa-apa. Nah, fungsinya ular adalah apa? Untuk memakan tikus-tikus yang ada itu supaya tidak berlebihan dan tidak mengganggu hasil panennya petani. Oke. Nah, sekarang tugas kalian setelah ini adalah mengerjakan ini mengapa kita perlu melestarikan hewan langka. Nah, apa yang terjadi jika hewan langka itu punah? Seperti itu. Ini berhubungannya adalah dengan hewan langka. Hewan langka kalau yang ada di Indonesia itu seperti apa sih? Yang sudah mulai langka atau hewan yang sudah punah kalau kalian tahu. Nah, seperti harimau Jawa, harimau Bali itu merupakan hewan yang sudah punah. Kira-kira kalau sudah punah kalian bisa apa ya? Nah, oke, setelah ini kalian kerjakan halaman 92 dan 93. Oke, cukup sekian yang bisa Pak Wisnu sampaikan untuk kesempatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat belajarnya di rumah. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.